Assalamualaikum sahabat sains, jumpa lagi di Science Class. Oh iya teman-teman, by the way, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video-video di channel ini. Sobat sains, kali ini kita akan mempelajari materi yang ada di dalam bab sistem peredaran darah manusia, yaitu bagian-bagian darah dan jenis pembuluh darah. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Darah merupakan bagian dari sistem transportasi tubuh yang mengalir di dalam pembuluh darah. Darah memiliki fungsi yang sangat penting. Di dalam tubuh, darah berperan sebagai pengatur suhu, bentuk pertahanan terhadap kuman penyakit, mengantarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Berikut ini adalah skema yang menggambarkan bagian-bagian dari darah manusia. Darah kita terdiri dari bagian cair yaitu plasma darah dan bagian padat yaitu sel darah. Sel darah terdiri dari 3 macam. Yang pertama, sel darah merah atau eritrosit, kedua, sel darah putih atau leukosit, dan yang ketiga adalah keping darah atau trombosit. Sobat sains, pada gambar berikut dapat kita amati bahwa dalam satu tetes darah sebenarnya terdiri dari beberapa bagian yang menyatu, yaitu sel darah merah, sel darah putih, keping darah, plasma darah. Plasma darah. Jika darah kita dipisahkan, akan terdapat beberapa lapisan seperti yang tampak pada gambar berikut. Lapisan atas adalah plasma darah yang berwujud cair karena sebagian besar tersusun dari air. Sedangkan lapisan yang ada di bawahnya adalah sel darah. Fungsi plasma darah adalah untuk mengangkut sari makanan atau nutrisi yang diserap dari usus halus ke seluruh tubuh, mengangkut karbon dioksida ke paru-paru untuk dikeluarkan melalui pernapasan. Sel darah merah atau eritrosit. Pada video berikut, sobat sains dapat melihat eritrosit yang ada di dalam pembuluh darah. Ciri-ciri sel darah merah yaitu berbentuk seperti cakram dan cekung pada bagian tengahnya. Eritrosit dibentuk di dalam sumsum tulang. Dalam 1 detik, sumsum tulang dapat menghasilkan 2 juta eritrosit. Eritrosit mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida ke paru-paru. Sel darah putih atau leukosit. Leukosit berfungsi sebagai antibodi, yaitu membunuh kuman penyakit. Pada video berikut ini, sobat sains dapat melihat sel darah putih yang sedang bergerak untuk membunuh bakteri. Ciri-ciri sel darah putih yaitu berwarna putih, ukuran lebih besar daripada eritrosit, bentuknya berubah-ubah karena selalu bergerak aktif. Keping darah atau trombosit. Keping darah berfungsi untuk membekukan darah saat terjadi luka. Trombosit bereaksi ketika pembuluh darah rusak atau ada luka. Ia akan menempel pada daerah luka dan membentuk sumbatan. Sobat sains dapat melihat pada video berikut ini bagaimana cara kerja trombosit ketika menutup luka. Ciri-ciri keping darah yaitu bentuknya tidak beraturan, mudah pecah, ukurannya lebih kecil dari eritrosit. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Oleh karena itu, sistem peredaran darah manusia disebut sistem peredaran darah tertutup karena darah selalu mengalir di dalam pembuluh darah. Berikut ini adalah gambar pembuluh darah yang ada di dalam tubuh.
Jenis pembuluh darah manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, pembuluh darah nadi atau arteri. Yang kedua, pembuluh darah balik atau vena. Dan yang ketiga adalah pembuluh darah kapiler. Arteri atau pembuluh darah nadi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berisi kandungan gas oksigen. Letaknya di dalam permukaan kulit. Memiliki dinding pembuluh yang tebal dan elastis. Denyutnya terasa dan berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung. Pada saat jantung memompa darah, arteri akan berdenyut. Kita dapat merasakan denyut nadi dengan cara meraba atau menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan atau bagian leher di bawah telinga. 2. Vena atau pembuluh darah balik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Darah pada pembuluh vena berisi gas karbon dioksida. Letaknya dekat dengan permukaan kulit, tampak kebiruan. Dinding pembuluh vena tipis dan kurang elastis, dan denyutnya tidak terasa. Fungsi dari pembuluh vena adalah mengalirkan darah menuju jantung. Darah yang ada di dalam vena berwarna merah tua karena banyak mengandung karbon dioksida. Yang ketiga adalah pembuluh darah kapiler. Merupakan pembuluh darah yang paling halus atau kecil yang menghubungkan arteri dan vena, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran air, oksigen, karbon dioksida, nutrisi, dan sisa metabolisme tubuh. Pada ilustrasi berikut menggambarkan bagaimana kapiler menghubungkan antara vena dan arteri. Baik Sobat Sains, terima kasih telah menyimak penjelasan dari video tadi. Sampai jumpa di kelas sains berikutnya. Assalamualaikum.